Saya lihat Anies ini pengen banget soal Formula E itu Pak Jokowi turun tangan. Saya lihat sih begitu ya. Pengen banget si Anies itu. Karena tekanan dari luar nih sepertinya udah nggak sanggup Anies handle-nya. Apa saya bilang dulu nih? Jadi gubernur itu susah, berat. Udah bener Ahok waktu itu. Lu sih kepala batu. Dan bener saja. Tadi siang Pak Jokowi dijadiin senderan sama Anies. Ya, Pak Jokowi diajak, diundang, dan Presiden Jokowi diajak ngecek ke lintasan Formula E. Anies cari backingan. Anies nyopirin mobil golfnya, Pak Jokowi di sebelahnya. Keliling lintasan, ya. Pak Jokowi biasa pakai baju sederhana yang putih, celana hitam, celana kesayangan beliau, dan konsisten sejak 7 tahun silam seperti itu. Sementara Anies pakai baju dinas, dengan rompi oranye. Belum. Rompinya masih biru. Saya membaca ini adalah strategi Anies karena kemarin ada kejadian lucu. Nah, kalau ada kepala daerah yang kena surat peringatan dari warganya, ya itu pasti Anies. Ini gubernur apa karyawan magang sih? Ya, Anies dapat SP1 dari warga karena dianggap 9 masalah krusial belum tuntas. Padahal masa Anies jadi gubernur tinggal kurang dari 6 bulan lagi. Alias kalau orang jualan mah, ini tinggal balikin modal doang. Karena untungnya udah dapet. Ya, sebagai gubernur Jakarta, Anies sudah memperoleh keuntungan yang bisa ia gunakan untuk maju pada jabatan berikutnya. Yaitu pensiun. Kesel ya. Tapi ini ketika ada warganya yang datang ke balai kota dan ngasih peringatan soal janji-janji Anies yang jangankan belum kelar dikerjakan, ini bahkan ada yang dia lupa kerjakan. Kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, kau janjikan sepatuku dari kulit rusa. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ini tentu harap sekali ya. Di mana kritisnya? Soal janji kampanye yang berbanding terbalik dengan apa yang dikerjakan Anies ini ternyata membuat warga Jakarta gerah. Karena sepertinya dilihat Anies santai-santai saja sambil kampanye sana-sini. Nyinyir soal politik nasional, tapi jeblok soal Jakarta. Soal tanggung jawabnya yang utama. Anies diberi surat peringatan dan terancam dibuang oleh warganya sendiri. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, lebaran sebentar lagi guys. Dan warga Jakarta masih berjuang untuk hak dasar kehidupan mereka sebagai warga Jakarta. Mereka menuntut Anies untuk penuhi janji. Jangan sampai julukan yang diberikan masyarakat yaitu Wan Abut bertambah menjadi Wan Prestasi. Kemarin, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau disingkatnya Kopaja melayangkan surat peringatan SP1 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anggota Kopaja ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat Jakarta ya. Ada yang dari Lembaga Bantuan Hukum, yaitu namanya siapa ya itu? Mbak Jenny kalau nggak salah ya. Mbak Jenny Sylvia Sari Sirait. Dia bilang SP1 ini diberikan oleh perwakilan puluhan komunitas warga ibu kota yang haknya dilanggar. Mbak Jenny ini keren juga nih. Nah, SP1 atau surat peringatan tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada Oktober 2022 nanti. Kopaja terdiri dari 9 komunitas dan kelompok warga. Mereka adalah penggugat Citizen Lawsuit Polusi Udara, ada paralegal komunitas, ada Kiara, ada warga Rusunami, warga Rusunami ikutan loh. Dan korban pembebanan biaya perawatan COVID-19. Ada lagi warga nelayan Muara Angke, ada lagi warga Pancoran, dan LBH Jakarta juga tergabung di dalamnya. Mereka mengajukan 9 tuntutan kepada Anies. Pertama, ini soal polusi udara. Tuntutan pertama ini soal buruknya kualitas udara di Jakarta. Menurut si Jenny ini, pemerintah DKI belum melakukan upaya optimal
pasca putusan gugatan warga negara atas polusi udara di Jakarta. Jadi udah pernah digugat nih. Dan seperti biasa kalau udah digugat tuh ya Anies mah ogah-ogahan. Jadi beberapa waktu lalu karena udara di Jakarta ini udah nggak sehat, ada bau-bau kadrunnya gitu. Nah, warga ini menggugat, minta dibersihin nih udara. Udah butek. Saking buteknya ini udara di Jakarta, warga mau melihat masa depan aja burem. Gak kelihatan. Kasihan kameramen saya. Itu dia orang Tangerang. Nah, dulu tuh kayaknya cerah ya. Mudah dilihat. Kok 5 tahun belakangannya burem. Mungkin ini yang membuat warga Jakarta ini berbondong-bondong, puasa-puasa, capek-capek, tapi tetap gigih memperjuangkan haknya. Saya sih lihatnya begini ya, ini perumpamaan saya nih, begini. Kalau kita analogikan, gubernur itu adalah pembantu warga. Ya, apalagi gubernur Jakarta yang pegang duit banyak. Yang selayaknya pembantu, minimal kalau nggak bisa kerja ya jangan goleran nonton TV melulu lah gitu ya. Atau malah jalan-jalan ke sana kemari promosi dirinya supaya diangkat jadi pembantu ke rumah yang lebih besar. Sedangkan kondisi warganya sendiri malah masih berantakan. Ibaratnya begini, saya pulang ke rumah selepas kerja misalnya, sementara di rumah kondisinya berantakan. Lantai kotor, air minum nggak ada, padahal uang belanja besar. Gaji juga lebih besar dari pembantu saya daripada gaji saya misalnya gitu ya. Gimana nggak kesel? Tapi itu pembantu malah tiduran, cengengesan ke tetangga kanan kiri, atau malah mempergunakan fasilitas rumah buat persiapan ngelamar kerja di lain tempat. Kesel lah kita. Makanya warga Jakarta sampai membuat apa yang dinamakan surat peringatan pertama. 9 janji Anies yang diduga berpotensi mangkrak atau malah nggak bakal dikerjakan seperti turap kali Mampang misalnya. Turap kali Mampang tuh dari kemarin nggak dilanjutkan. Padahal udah kurang apa lagi, udah digugat, udah diprotes. Kali aja nggak tuntas nih. Apa iya Anies ngerti konsep tol laut misalnya? Nah, yang pertama tadi kan tuntutan warga soal polusi udara. Yang kedua, soal air bersih. Sulitnya akses air bersih karena swastanisasi air sejak pemerintah DKI bekerja sama dengan pihak swasta, yang khususnya kelompok ekonomi ke bawah dirugikan. Perusahaan itu adalah yang kini bernama Aetra. Tarif air menjadi mahal, tapi berbau dan berasa. Jangkauan air bersih juga baru mencapai 62%. Artinya belum seluruh warga Jakarta mendapatkan akses air bersih. Kalau penduduk Jakarta itu 10 juta, berarti ada hampir 4 juta warga Jakarta tidak mendapatkan akses air yang layak. Pantesan obat penyakit kulit laris di Jakarta. Masa warganya garuk-garuk melulu? 4 juta warga garuk-garuk bareng. Berisik. Udah airnya berbau dan berbusa. Nggak merata pula. Sebentar deh ya, sebentar. Airnya beraroma dan berbusa. Warnanya agak kuning-kuning emas gitu ya. Ada sensasi karamel dan juga soda. Itu mah air bir mas ya. Jangan dibuat mandi. Haram. Tuntutan berikutnya adalah mengenai banjir. Ini tuntutan ketiga. Penanganan banjir belum mengacu pada masalah. Ini Jakarta saat ini. Ketika pemerintah pusat memberikan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN, 3,2 triliun. Salah satu janji jika dana itu diterima adalah bakal dituntaskannya soal penanganan banjir. Dan juga soal air minum. Dan juga air bersih. Nyatanya yang paling digenjot adalah penyelesaian Stadion JIS. Kenapa? Karena soal air bersih warga bisa upaya sendiri beli air mineral misalnya. Karena soal banjir itu kan kalau hujan ya kan. Kalau nggak hujan kan orang nggak peduli juga. Tapi Stadion JIS adalah modal. Modal untuk dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan segala sesuatu yang diperlukan buat nyapres. Seperti mobilisasi massa, branding diri, dan logistik. Cuan mas cuan. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan? Anies yang berikutnya yang dituntut oleh warga adalah akses bantuan hukum. Pemerintah DKI ini dianggap nggak serius memperluas akses terhadap bantuan hukum. Mbak Jenny tadi yang saya omongin tadi, dia bilang belum adanya peraturan daerah DKI tentang bantuan hukum yang diwacanakan sejak tahun 2014. Ini artinya tiap warga DKI yang belum mendapatkan apa yang dinamakan bantuan hukum yang gratis dan berkualitas. Jadi Pemprov masih abai soal pendampingan hukum bagi rakyat miskin
ibu kota ini. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari pelaksanaan negara sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan, kesamaan di hadapan hukum. Masyarakat tidak mampu saat ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Jangankan keadilan, tadi di atas disebutin untuk dapat air bersih aja susah. Padahal Jakarta ini. Yang berikutnya adalah orang pantai diabaikan. Ingat, Jakarta itu punya pulau-pulau. Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, warga Jakarta tidak bisa mengakses pantai bersih secara gratis dari total 32 km garis pantai. Jadi, kalau mau melihat pantai yang bersih di Jakarta, itu semua berbayar. Cuan masih, cuan. Yang berikutnya adalah janji palsu Anies soal reklamasi. Klasik banget ini. Reklamasi masih berlanjut. Anies ini dianggap tak memenuhi janji politiknya untuk menghentikan. Ingat, dulu Anies waktu kampanye bilang untuk menghentikan yang namanya reklamasi. Ya. Buktinya di kepemimpinan Anies ini yang sekarang ini izin reklamasi pulau C, D, dan G tidak dicabut. Anies telah mengubah nama pulau itu menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Jadi solusi Anies terhadap reklamasi bukan mencabut izin, bukan memenjarakan yang melawan hukum, bukan membongkar reklamasi yang saat kampanye dulu ia tentang dan menjadi bahan ujualan, tapi solusinya adalah mengganti nama pulau. Ini mirip zaman dulu, kalau anak sakit-sakitan namanya diganti. Yang berikutnya adalah rumah mana nih, rumah murah. Ini tuntutan warga paling basic. Isu hunian layak masih menjadi masalah. Hingga hari ini rasanya memiliki hunian yang layak di DKI Jakarta hanya menjadi angan-angan aja. Udah dikibulin rumah DP 0 waktu itu, apalagi hunian yang lain. Itu Stadion JIS bisa jadi nanti jadi tempat kemah warga yang kebanjiran. Pendatang baru yang pasca lebaran ini membludak. Atau kadrun-kadrun yang menagih janji kampanye Anies. Kumpul semua di JIS ya. Yang ke-8, sebelum yang terakhir, adalah soal penggusuran. Masih ada penggusuran paksa di Jakarta. Menurut warga yang menggeruduk balai kota kemarin itu, jumlah penggusuran yang dilakukan oleh Anies memang berkurang ketimbang zaman Ahok. Tapi bukan berarti nggak ada dan nggak melanggar HAM. Penggusuran itu misalnya dilakukan di wilayah Pancoran, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, dan Tembok Bolong. Anies tetap menggusur. Artinya ini juga melanggar janji dia sendiri soal anti gusur. Lambemu nesa Anies. Berikutnya yang terakhir adalah COVID masih tinggi di Jakarta. Penanganan pandemi COVID-19 belum maksimal. Para warga itu memaparkan angka pengetesan sampel tidak sesuai target. Lalu soal sekolah, pendidikan tatap muka juga digelar terburu-buru. Koalisi warga menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut Anies Baswedan selaku pejabat publik segera serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan. Itu tadi soal 9 tuntutan warga itu tadi. Yang aneh adalah sebelum warga nyamperin Anies dan memberikan surat SP itu, Anies terlebih dulu minta bantuan Pak Jokowi. Nyerah bos. Iya, Anies sebelumnya sudah pernah minta bantuan ke Pak Jokowi selain soal Formula E itu. Anies minta bantu soal beresin sungai, minta bantu soal tanggul laut, minta bantu soal ngatasin banjir. Ini gubernur males banget sih. Nggak malu Pak pakai baju dinas. Bahkan Anies minta bantu pemerintah pusat soal masalah sampah. Anies juga minta bantu soal pembangunan rumah susun. Ini aneh kan? Siapa yang kerja jadi begini? Juga minta bantuan soal pembangunan MRT dan juga minta dibangunkan stasiun KRL dekat JIS. Jadi bisa saya simpulkan sementara sebagai Gubernur Jakarta, Anies nggak ada gunanya. Demikian Oposisi 69 FM, tetap waras sebagai masyarakat, pantau terus tingkah pola pejabat. Oh ya, dan buat yang mau atau sedang mudik, selamat mudik. Hati-hati di jalan, ya. Selalu jaga protokol kesehatan, jangan sampai pasca lebaran kasus COVID malah melonjak. Yang belum vaksin, segera vaksin. Yang belum booster, segera booster.
kita satu dari sedikit negara yang pemerintahnya mampu sediakan booster gratis. Semangat ya teman-teman ya. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Selamat mudik. Oh no, Selamat ini mudik. negara gua. Selamat mudik. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.